لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Tujuannya biar kita itu sadar semua kalau waris yang ditinggalkan oleh orang tua kita, kalau waris yang ditinggalkan oleh saudara kandung kita, kalau waris yang ditinggalkan oleh anak-anak kita, bapak-bapak dan ibu sekalian, itu bukan kita bagi-bagi kemudian kita habiskan, bukan itu. Tapi sama-sama mari kita belajar, pemberian itu menjadi aset tambahan yang terus kita kelola sehingga tumbuh, dia berkembang. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya mulai banyak mendampingi perusahaan, termasuk saya mendampingi warga kita yang memang pengusaha. Mereka mulai menyadari bagaimana perusahaan dan toko emasnya itu betul-betul tidak berhenti ketika orang tuanya meninggal dunia. Saya beritahu Bapak Ibu, kalau kita sudah membagi emas itu, emasnya bukan 100 gram, bukan, tapi 2 miliar gram. Tuh Bapak Ibu, kalau 2 miliar gram itu berapa ton Bapak Ibu? Ya, ini bukan hal sepele, karena kalau saya sudah ketemu dengan mereka, dia cerita, kita kerja keras Ustadz, kita susah payah punya usaha yang sedemikian. Masya Allah. Karena itu Bapak Ibu, saya ingin sampaikan, buku yang dulu Bapak Ibu pernah beli, yang saya tulis, itu menjadi satu kajian akademik yang di dunia ini insya Allah itu baru saya pribadi Bapak Ibu, saya beritahu saja. Sehingga bagaimana harta waris itu dimiliki oleh ahli waris yang berhak menerimanya, kemudian dikelola berdasarkan prinsip syariah. Kenapa ini menjadi penting? Karena kalau Bapak Ibu tidak ngerti ekonomi Islam, tidak akan paham bagaimana mengelola harta bersama. Karena bisa jadi harta waris itu dikelola oleh salah satu ahli waris tertentu karena dia waktunya banyak dan memang dialah yang bantu orang tua ketika menjalankan perusahaannya atau bisnisnya. Ini model bisnisnya seperti apa? Mohon maaf Bapak Ibu, nggak banyak dan bahkan sedikit sekali para ustadz yang menjelaskan ini. Bahkan yang terjadi, saya pernah membagi waris sudah enak-enak, saya cek semua hibahnya, karena menurut saya pewaris itu salah dalam membagi waris. Akhirnya ketemu satu titik masalahnya, karena saya ini orang hukum dan praktisi hukum Bapak Ibu, saya tahu betul menemukan sebab masalah itu di mana dan alat buktinya itu apa, karena saya juga sangat paham hukum pembuktian. Sehingga ada si mayit
karena dia anaknya perempuan semua, dia berharap jangan sampai nanti harta warisnya itu diberikan kepada saudara-saudara kandungnya. Maka ketika masih hidup, dia bagi-bagi itu Pak. Gak boleh, Bapak Ibu, saya beritahu, gak boleh. Ini ilmunya, kalau Bapak Ibu betul-betul mengerti ilmu tentang Islamic financial atau keuangan dalam Islam, Bapak Ibu baru paham itu. Itu kalau Bapak Ibu nggak paham, ya sekedar bagi, ini usaha saya kok, saya yang kerja keras, bukan orang lain, nggak bisa. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngerti betul ilmu ekonomi Islam, kita akan sadar bagaimana harta itu terdistribusi secara baik, tidak hanya bagi kita, untuk diri kita, keluarga, termasuk untuk masyarakat, termasuk besok kalau kita sudah meninggal dunia, itu bagaimana? Itu kalau Bapak Ibu cek dari agama-agama yang ada, insya Allah itu hanya Islam yang menyampaikan, karena ada hukum waris yang betul-betul ditempatkan secara adil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari kita dalami bareng-bareng, karena jangan sampai nanti ada hal-hal yang memang di situ terjadi, hubungan kita dengan istri, dengan suami, dengan saudara kandung, dengan anak, akhirnya waris itu nggak jalan Bapak Ibu. Ya, bahkan akhirnya mencari cara bagaimana hanya terpusat harta waris itu pada orang tertentu. Hati-hati Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu nanti yang punya anaknya notaris, hati-hati kalau nggak diimbangi dengan ilmu agama, ini cukup berbahaya karena mudah sekali untuk mengganti sertifikat dari milik satu kepemilikan yang lain. Maka ini harus betul-betul dijaga. Alhamdulillah, jamaah-jamaah yang selalu WA saya untuk dia konsultasi, walaupun sedikit terlambat karena harus antri Bapak Ibu, saya jawab sebaik mungkin untuk melayani umat, termasuk untuk bagaimana memanage perusahaan mereka. Saya hanya berharap Bapak Ibu, biarlah saya digaji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau saya perhitungkan, itu bisa saya mendapat berapa persen dari suksesi harta yang saya selesaikan, tapi saya tidak pernah meminta itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya hanya pingin satu saja, Bapak Ibu tolong peduli terhadap hukum waris Islam yang itu mengikat kepada orang tua Bapak Ibu sekalian. Saya pernah sampaikan kajian yang awal dulu. Di surah An-Nisa ayat 13, Allah menutup kajian terkait tentang waris dengan kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tilka hududullah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah. Ketentuan Allah dijelaskan di ayat sebelumnya. An-Nisa di ayat 12, An-Nisa di ayat 11, dijelaskan lagi ayat 10, ayat 9, ayat 8, ayat 7, ditambah 176 di akhir surah An-Nisa. Terus terang Bapak Ibu, kalau Bapak-Bapak tidak pernah betul-betul mendalami ayat-ayat ini nggak hidup, terus terang saja. Tapi bagi kita semua yang betul-betul serius, yang dia betul-betul mendalami kajian waris, tafsir dia dalami, dia praktek betul bagaimana membagi waris, di sini itu akan ketemu pola atau pedoman untuk menyelesaikan setiap persoalan waris yang terjadi di masyarakat. Terus terang Bapak Ibu, yang menjadi masalah di antara kita waris itu, Bapak Ibu saya sampaikan, satu, disebabkan orang tua tidak terbuka ketika membagi harta kepada anak-anaknya ketika masih hidup. Itu yang pertama. Dan statusnya nggak jelas. Ini bagi sekedar bagi, ini bagi apa instrumennya hibah,
ini bagi atau instrumennya yang lain? Karena saya sering menemukan di masyarakat ada wasiat diberikan kepada anaknya, itu keliru. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Saya pernah membatalkan 100 sertifikat. Satu sertifikat itu kurang lebih hampir 10 hektar tanahnya. Itu saya batalkan gara-gara apa? Karena salah dia memberikan wasiat kepada anaknya. Nih Bapak Ibu, termasuk hibah. Walaupun sudah akta notaris Bapak Ibu. Oleh karena itu hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kalau sengketa terhadap waris, di negara kita pasti yang dimenangkan adalah hukum waris Islam ketika mayitnya dia Muslim, sehingga nggak akan ada yang bisa menang di situ. Ya Bapak Ibu, itu prinsip negara kita. Nah Bapak Ibu sekalian, dari ayat-ayat tersebut saya ingin berikan contoh kasus sebelum nanti kita tanya jawab. Ini untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian. Ada contoh kasus terlanjur membagi waris tapi belum membahas harta gonogini, harta-harta bersama. Saya banyak ditanya, termasuk dicek oleh para ustadz dan para profesor. Mereka menanyakan, di mana ustadz dasar hukumnya harta gonogini? Saya hanya menjawab satu Bapak Ibu. Pernah belajar usul fikih atau belum? Itu aja sudah. Pada masa Rasulullah Muhammad SAW, ada sahabat yang mereka diutus ke Yaman, yang Bapak Ibu kenal namanya sahabat Mu'adz bin Jabal. Rasulullah mengetes betul bagaimana engkau berhukum. Secara singkat saya sampaikan hadis ini, kalau tidak ada kitabillah, ketentuan Allah dalam Al-Quran, wa sunnah Rasulullah, sunnah Rasulullah, maka dengan tegas Mu'adz menyampaikan, ajtahidu ra'i, saya akan bersungguh-sungguh memanfaatkan berfikir untuk mencari hukum agar betul-betul bisa menghukumi aturan yang belum disebutkan dalam Al-Quran dan hadis yang dikenal dengan istilah ijtihad. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mempelajari usul fikih, memang ada yang mengatakan secara jumhur ketika sumber hukum itu di samping Al-Quran dan hadis, dia menyebutkan ijma dan qiyas. Bagi kita di Majelis Tarjih di Muhammadiyah, ijma dan qiyas itu salah satu metode atau pendekatan yang dikembangkan oleh Imam Syafi'i. Tapi ada metode atau pendekatan yang lain yang juga disebutkan di situ. Ada istihsan, ada maslahah mursalah, ada sadduz zari'ah, ada sar'u man qablana. Jadi kalau Bapak-bapak belajar usul fikih, Bapak-bapak akan paham itu. Maka kami di satu kegiatan, kalau betul-betul dia ingin menjadi pengawas syariah di bank, di rumah sakit, di hotel, di lembaga zakat, dia harus betul-betul mempelajari dulu fikih dasar muamalah maliyah yang di dalamnya ada usul fikih yang harus dikuatkan dulu. Harta gonogini Bapak Ibu pada masa Nabi tidak muncul. Karena kalau kita lihat tradisi kebiasaan di masyarakat Arab, yang bekerja siapa, Bapak Ibu? Siapa yang bekerja, Bapak Ibu? Laki-laki. Tapi kalau sekarang yang bekerja siapa, Bapak Ibu? Bisa laki, bisa perempuan, bisa kedua-duanya.
Betapa hebatnya ulama kita, Bapak Ibu, memikirkan bagaimana status keluarga yang mereka betul-betul hidup bersama, saling mensupport satu dengan yang lain. Nih, lihat Bapak Ibu. Ternyata di situ ada hubungan dengan ekonomi, ada aset yang bertambah. Kalau Bapak Ibu nggak pernah mengkaji dari sisi ekonomi Islam, kemudian di situ ada akad-akad dalam Islam, saya yakin Bapak Ibu tidak akan mengerti. Saya beritahu saja Bapak Ibu, ini untuk menegaskan, karena seringkali ditanya oleh profesor saya, Mas, dalilnya di mana? Ini kita buka dari awal nih Pak, bagaimana istimbat hukumnya, bagaimana manhaj ifta'nya ketika dia ingin memberikan fatwa, manhajnya apa, metodenya, hasilnya apa, bagaimana. Karena itu Bapak Ibu udah saya tegaskan, termasuk hasil istihad dari ulama kita ini sudah dikodifikasi melalui undang-undang. Yang undang-undang itu sebenarnya undang-undang Islam yang dikenal dengan hukum perkawinan, yang Bapak Ibu tahu itu. Sehingga kalau Bapak Ibu menikah, cerai, itu harus pakai itu, ketentuan itu. Dan itu wajib bagi hakim merujuk Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin beri contoh. Selama ini ketika kita menikah, Bapak Ibu nggak pernah tahu akadnya apa. Ya pokoknya saya ijab kabul. Ketika Bapak Ibu ijab kabul, kegiatan itu namanya apa Pak? Sedang apa Bapak Ibu? Sedang berakad itu. Berjanji antara satu pihak dengan pihak yang lain, menjalankan bahtera rumah tangga, kajian fikih perkawinan kita sampai di situ. Ternyata orang menikah itu ada bertambahnya harta itu, Bapak Ibu. Apa namanya bertambahnya harta itu, Bapak Ibu, ketika menikah itu, setelah menikah? Apa namanya, Bu, Pak? Harta bersama. Itu kajian penting, Bapak Ibu. Karena nanti saya beritahu banyak suami yang nggak bisa memahami ini, dia bagi-bagi uangnya begitu saja. Dia hibah wakaf begitu saja. Pas istrinya meninggal, dia protes. Istri saya nggak bawa apa-apa, nggak punya harta waris, gitu Pak. Hati-hati, Pak Ibu. Karena saya juga pernah batalin wakaf yang cukup besar dari orang Banyuwangi. Dia datang ketemu saya di kampus, saya pingin wakaf, pokoknya sebelum meninggal saya pingin wakafin harta saya. Padahal wakaf itu, kalau kita pingin memberikan wakaf juga harusnya ada batasan, karena batasan itu maksimal sepertiga, kita kiaskan dengan wasiat Bapak Ibu. Jadi nggak boleh sembarangan. Kita sudah pernah kaji bahasan itu di Munastarji. Pada saat itu saya jadi ketua komisi sidangnya. Kita sedang membuat bagaimana pedoman wakaf Muhammadiyah. Nih Bapak Ibu, itu maksudnya apa? Kita harus sadar. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, mohon ini penting, karena jangan sampai nanti kita sudah ada kasus seperti ini, ternyata hartanya sudah habis. Karena nggak boleh kita bagi waris, ada harta orang lain yang kita bagi-bagi. Hati-hati Ibu. Zalim nggak Pak? Ya hati-hati. Itu sudah disebut oleh Allah nanti dampaknya di surah An-Nisa ayat 10. Jadi siapa nanti yang memakan harta waris, disebutkan di sini anak yatim, secara zalim, maka dia nanti dalam perutnya seperti makan api neraka yang menyala-nyala. Ini hati-hati Pak Ibu. Makanya dalam praktek kehidupan masyarakat kita, orang yang makan waris enggak benar, mesti hartanya habis. Bapak Ibu percaya atau enggak itu nanti? Bahkan hidupnya enggak tenang, karena dia merasa diserang terus, diungkit-ungkit terus. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya di sana.
Karena itu Bapak Ibu, dalam contoh kasus ini bagi warisnya udah bener. Ini Pak, udah sesuai dengan hukum Islam. Tetapi ada yang keliru di situ, ada milik orang lain yang belum, yang dibagi-bagi, yaitu milik antara suami dan istri. Nah, karena itu Bapak Ibu, saya ingin sampaikan nanti ketika kita menikah di antara suami istri, ini benar-benar saya sampaikan buat Bapak Ibu ilmunya. Kita akadnya itu adalah syirkah. Kita bermitra antara suami istri bersama-sama menjalankan bahtera rumah tangga sehingga bertambahnya aset yang kita miliki itu menjadi milik bersama. Kalau kita bagi berdasarkan akad syirkah, kalau tidak ada perjanjian sebelumnya, 50% untuk istri, 50% untuk suami. Hati-hati Bapak Ibu, sehingga nanti kalau kita sudah mulai bagi waris, maka pertanyaannya, harta waris bersumber dari gitu. Ini kalau orang nggak praktisi waris nggak akan ngerti Pak. Pokoknya sudah menikah itu jadikan harta waris. Oh, nggak bisa, diverifikasi dulu. Yang kedua Bapak Ibu, kalau masing-masing suami istri dia membawa harta sebelum menikah, maka harta itu menjadi milik yang bawa. Sudah ngerti ya Bapak Ibu? Contoh, istri bawa tanah dia sebelum menikah, maka tanah itu tetap menjadi milik istri. Ternyata tanah itu dijadikan usaha Bapak Ibu. Bertambahlah akhirnya tanahnya yang tadinya 1 hektar menjadi 2 hektar. Maka tambahan 1 hektar itu menjadi harta bersama. Itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung. Bertambahnya harta bersama itu ketika mereka harta bawaan, ketika mereka menikah itu menjadi harta bersama. Gitu Pak. Ini mohon Bapak Ibu jangan sampai nanti keliru, karena saya masih banyak dan menemukan para ustadz karena menganggap itu nggak ada dalam waris Islam. Ya itu Bapak Ibu. Jadi mohon betul-betul ini dijadikan pegangan buat kita karena saya harus tegaskan. Kemudian Bapak Ibu, dalam perjalanan di antara salah satu suami istri, dapat waris dari orang tuanya, Bapak Ibu. Atau dapat hibah, misalnya sawah. Maka hibah atau waris yang diberikan kepada suami istri sekalipun dia sudah menikah tetap menjadi hak yang menerima waris suami atau istri. Karena itu nanti Bapak Ibu catat betul, harta waris itu bersumber dari separuh dari harta bersama, ya Bapak Ibu, yang dimiliki selama perkawinan antara suami istri. Itu separuh bagi si mayit, separuh bagi yang hidup. Ini kabar gembira buat ibu-ibu ya, karena nanti ibu-ibu bisa kontrol suaminya. Ya termasuk suami juga bisa kontrol istrinya sama-sama, karena kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh sembarangan. Kemudian yang kedua ditambah dengan harta bawaan yang dibawa oleh suami atau istri yang meninggal. Ya, harta bawaan. Kemudian ditambah lagi harta yang diterima oleh si mayit, istri atau suami yang meninggal, yang diberikan oleh orang tua, baik hibah maupun waris. Jadi Bapak Ibu kalau kita sudah mengkaji waris, bagi waris itu kayak begitu Pak, rumitnya itu. Makanya saya seringkali itu menegaskan, tolong semua hadir. Kalau betul-betul nggak bisa hadir, saya buatkan Zoom. Itu secara ikhlas, saya punya Zoom yang saya bayar tuh Pak Ibu, untuk membantu masyarakat sampai begitu Pak. Biar betul-betul tatap muka untuk menjelaskan, karena nanti hubungannya kita dengan verifikasi harta.
Jangan sampai harta bukan milik si mayit diakui sebagai milik si mayit. Itu. Kalau itu udah selesai Bapak Ibu, insya Allah itu akan berjalan baik. Ini secara penjelasan Bapak Ibu. Jadi yang namanya harta waris itu harta menjadi milik si mayit. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan sampai nanti kita tidak bisa membedakan ini, karena saya juga banyak menemukan di masyarakat, ini real Bapak Ibu yang saya sampaikan. Ada seorang ibu punya anaknya 4, punya rumahnya 4. Dia dapat pensiunan dari suaminya. Anak-anaknya menganggap dengan ibu sudah menerima harta suami melalui pensiun, maka ibu sudah menerima harta waris. Karena itulah ibunya diusir Bapak Ibu dari 4 rumah itu. Parah nggak Bapak Ibu kejadiannya? Tapi sudah saya bilang, karena saya juga ada kajian di Surabaya di tempat itu, nanti kalau anaknya bergerak main-main, ibu bilang ke takmir, di belakang ada saya. Karena saya juga punya tim hukum yang cukup kuat, Pak. Jadi begitu, Pak Ibu. Oleh karena itu saya berharap di masjid kita itu sudah harus membentuk satu lembaga waris center untuk membantu masyarakat. Nanti di belakangnya ada saya, Pak Ibu. Saya di Sidoarjo di Masjid Salahuddin itu sudah dia launching lembaga saya. Boleh nggak Ustadz lembaganya saya tempatkan di masjid? Boleh, silakan. Di Surabaya di Masjid Muhammadiyah dia minta lagi kemarin, boleh, silakan. Dan setiap Jumat itu umumkan bagi jamaah sekalian yang punya persoalan waris, silakan kalau punya kendala bisa menghubungi takmir, karena kami punya program tentang bagaimana membagi dan mendampingi bagi waris menurut waris Islam. Gitu Pak Ibu. Belum lagi Bapak Ibu kalau ada si mayit yang meninggal karena waris itu dibagi setelah ditunaikan wasiat dan hutangnya. Kalau ada yang meninggal kita di masyarakat, pernah nggak mudin menyampaikan ketika mewakili keluarga, Assalamualaikum, hari ini sudah ada yang meninggal. Barangkali kalau ada hutang-hutang si mayit yang belum terbayar bisa hubungi kami. Wasiatnya nggak disebut Bapak Ibu. Coba itu lihat. Padahal kalau si mayit punya wasiat, wasiatnya benar, wajib ditunaikan nggak Bapak Ibu? Wajib itu. Nggak pernah tuh di masyarakat saya dengar mudin atau wakil kita di Muhammadiyah ketika mayit meninggal itu cuma nyebut hutang doang tuh Bapak Ibu, wasiatnya nggak ada. Padahal secara jujur banyak di antara orang tua kadang bicara harta itu bukan kepada istri, bukan kepada anak, tapi kepada orang lain. Kadang dia punya notaris pribadi, Pak, pendamping hukum pribadi, kadang sama takmir bisik-bisik, saya pingin dapat amal besok di akhirat. Kalau saya meninggal, saya pingin wakafkan itu harta waris saya, gitu Pak Ibu. Pernah nggak terjadi begitu Pak Ibu? Pernah, dan itu banyak Bapak Ibu. Dan saya juga pernah menyelesaikan itu, akhirnya kita tunaikan wasiatnya. Ya Bapak Ibu ya, ini hukum penting ini yang harus kita benar-benar pahami. Saya nggak pingin muluk-muluk Pak mengajarkan hukum Islam waris saja untuk menyelamatkan kita semua, agar betul-betul kita ditempatkan oleh Allah di dalam surga. Itu di ayat 13 surah An-Nisa. Dan jangan sampai kita nanti ditempatkan di neraka, itu di ayat 14 surah An-Nisa. Makanya Bapak Ibu harus merancang sekarang bagaimana besok anak-anak kita, istri kita, suami kita, kalau kita meninggal itu dibagi warisnya menurut waris Islam. Itu di mana Pak sumbernya? Di surah An-Nisa ayat 9 sudah Allah sebut itu. Jadi nggak bisa besok kita menghindar. Saya nggak tahu ya Allah, nggak bisa itu. Ya karena tatanan hukum waris ini
kalau kita pelajari Bapak Ibu, itu betul-betul sudah dipersiapkan oleh Allah sebagai pedoman bagi kita. Kalau Bapak Ibu nanti buka dalam kitab-kitab waris yang klasik, saya yakin nggak banyak menyebutkan itu. Karena kadang ketika mengajarkan waris, kita ngajarinnya bagian-bagiannya doang itu. Bagaimana bagi ibu, bagi bapak, bagi suami, bagi istri, bagi anak, bagi saudara kandung. Gitu Pak. Mikir ini, gimana 1/2, 1/3. Padahal ada ayat 7 sampai dengan ayat 10, itu pedoman dari Allah. Ya Bapak Ibu, bahkan kalau kita nanti ketemu, ini ada anak laki-laki perempuan ini. Tapi ternyata orang tua kita itu baik sama saudara-saudara kandungnya. Bahkan dia membagi setiap bulan untuk menanggung biaya hidupnya. Oh, dia meninggal dunia Bapak Ibu. Ini gimana ini? Kalau kita klasik Pak, oh ada anak laki perempuan, kasih semua ke anak laki-laki perempuan, sisanya putus sudah membantu paman-paman dan bibi kita yang dulu bergantung kepada orang tua kita. Coba buka Bapak Ibu surah An-Nisa ayat 8. Dikasih pedoman. Kata Allah, farzuquhu minhu. Bagi itu sekedarnya rezeki waris itu. Maka kalau saya sudah bagi waris Bapak Ibu, kumpul. Ayo sini. Ahli waris kita kumpul. Saya mohon izin kita lanjutkan kebaikan orang tua kita. Dulu waktu Bapak Ibu masih hidup, sering bagi nggak sama saudara-saudara kandung Bapak yang bergantung? Iya Ustadz, ya saya mohon izin kita musyawarah. Ayo kita kira-kira mau bagi berapa persen untuk menunaikan surah An-Nisa ayat 8. Itu kalau terjadi Bapak Ibu, apa yang terjadi Pak? Kalau kita betul-betul ditunaikan, alhamdulillah, ternyata keponakan saya seperti bapaknya, baik, peduli gitu. Dan sebaliknya, kalau dia nggak terjadi, bahkan dia mengatakan paman mau ikut campur aja karena nggak ada hubungan dengan ahli waris. Apa Pak yang terjadi Pak? Ternyata keponakan saya nggak seperti bapaknya. Nih, Ibu, itu yang saya sebut, Bapak Ibu, tolong cek kanan kiri depan belakang kalau kita bagi waris, bukan bagi-bagi. Karena waris itu amanah dari Allah, itu penting, bukan sekedar kita bagi. Ya, Bapak Ibu, ini solusi-solusi sudah saya berikan semua kepada Bapak di kajian pagi ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan pelajaran kita bersama Bapak Ibu. Karena di dalam kesempatan ini Bapak Ibu, saya memberikan solusi. Nanti kalau kita mengalami masalah seperti itu, solusi yang pertama satu Pak, saya ingin sampaikan Bapak Ibu, bermusyawarah bersama ahli waris perihal harta bersama yang belum dibagi. Jadi kalau saya sudah menyelesaikan waris, ternyata kok ada harta yang milik orang lain Ustadz ini, harusnya nggak boleh kita bagi. Saya musyawarahkan dulu, kita kumpul, ayo kita sini bareng-bareng. Sampaikan betul secara terbuka pembagian waris sebelumnya itu karena orang tua kita belum punya ilmunya. Jadi jangan menyalahkan. Karena sering juga kadang-kadang Bapak Ibu, kita memang kadang kurang komunikasi dengan para ustadz, ya Pak. Karena kadang kita kalau ngomong harta itu kan malu-malu Bapak Ibu, kita terus terang itu. Yang kedua, hartanya biar nggak diketahui Bapak Ibu. Karena saya pernah bagi waris, Ustadz, jangan disampaikan ya Ustadz ya, kalau Bapak hartanya banyak, gitu Bapak Ibu. Budaya kita itu sembunyi-sembunyi, padahal nggak boleh Bapak Ibu, terus terang aja. Karena kalau besok ada yang meninggal, harta kita nggak ada saksi diakui ini adalah milik orang lain, bahaya loh Bapak Ibu. Jadi kadang kita begitu. Saya pernah membagi ada orang 100 sertifikat, 150 sertifikat, hartanya di mana-mana. Banyak bener ya saya bilang hartanya orang. Dan itu memang menjadi fenomena yang sekarang Bapak Ibu.
Itu nggak ada persoalan. Tapi kalau sudah terjadi seperti ini bahaya. Karena itu saya sampaikan, harta waris itu yang menjadi milik si mayit yang bersumber dari harta bersama. Sementara harta bersama itu milik suami dan istri berdua. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, jika ada keikhlasan, ternyata hartanya udah habis nih, Ibu. Atau keridhaan dari suami atau istri si mayit perihal keberadaan harta bersama, misalnya istri atau suami masih hidup, sudahlah Ustadz, saya ikhlas, nggak apa-apa, itu saya berikan, semua dihitung sebagai harta waris, nggak apa-apa. Tapi kalau ibu nanti punya orang yang nggak ngerti hukum, dalam arti nggak punya keikhlasan, nyerang betul Pak, ajukan di pengadilan, rame Bapak Ibu. Yang tadinya tenang bersaudara, itu bisa pecah loh Bapak Ibu. Dan itu kalau sudah pecah Bapak Ibu, bisa turun-temurun Pak. Ini bahaya, kita harus betul-betul menjaga fitnah. Jangan sampai harta itu yang sudah kerja keras kita dapat dengan betul-betul banting tulang Bapak Ibu, itu menjadikan fitnah kalau nggak kita jaga. Ya, ini Bapak Ibu. Ini penting. Yang ketiga, jika suami istri dan si mayit itu menuntut haknya, berat ataupun ringan, prosesnya harus diberikan tanpa meninggalkan perseteruan. Kalau memang betul-betul nggak terima, tolong jangan sampai berselisih. Karena kalau sudah waris Bapak Ibu, ini saya beritahu aja nih, Ibu harus hati-hati, jaga betul. Anak itu bisa pecah sama ibunya yang sebelumnya ibunya itu sayang betul sama anaknya, dan sebaliknya juga kepada bapaknya. Saya baru kemarin kajian waris di Surabaya, ada ditanya bagaimana cara membagi warisnya Ustadz. Ini ada seorang laki-laki, istrinya sudah meninggal, dia mau menikah lagi karena anaknya menuntut untuk bagi waris dulu. Alhamdulillah Bapak Ibu, kadang-kadang saya menemukan kasus di masyarakat, orang mau bagi waris karena mau menikah lagi itu. Karena kadang anaknya nggak terima, bapak atau emaknya itu baru enak-enak merasakan harta dari orang tuanya yang meninggal. Dan saya juga sampaikan Bapak Ibu, nggak boleh juga kita sembarangan di situ. Pokoknya harus terbuka. Karena jangan sampai orang masih muda, dia sudah ditinggal oleh suami atau istrinya, dia nggak menikah lagi cuma gara-gara persoalan harta waris itu. Alhamdulillah Pak Ibu, orang-orang yang sudah saya dampingi, dia bisa selesai harta warisnya, kemudian bisa menikah lagi sehingga rukun kehidupannya dengan ibu yang baru sebagai pendatang di keluarga. Kalau enggak Bapak Ibu, Masya Allah, ini berbahaya. Ya, karena nanti hubungannya ada harta bersama, kemudian ahli warisnya siapa ketika nanti bapak yang meninggal atau ibu baru yang meninggal. Ini akan runtut Bapak Ibu, jadi hati-hati. Karena itu saya ditanya, kapan kita membagi waris Ustadz? Kalau Bapak Ibu mau bagi waris, tolong kalau ada yang meninggal, segerakan itu, dipastikan warisnya. Karena kalau enggak nanti akan banyak persoalan. Ya Bapak Ibu, ini. Kemudian yang berikutnya, jika memang belum terselesaikan secara kekeluargaan, bisa kita bantu melalui lembaga yang kita punya. Maka masjid ini butuh menjadi sarana untuk itu. Terus terang Bapak Ibu, belum banyak masjid-masjid Muhammadiyah yang dia bisa melayani konsultasi waris di dalam kehidupan masyarakat. Belum Bapak Ibu. Padahal banyak ulama-ulama kita, tinggal ditambah sedikit aja ilmunya. Ini Bapak Ibu doakan, saya sedang punya program dengan Pondok Modern Paciran. Saya ingin mengajarkan ilmu ini di Pondok Modern karena ada dana dari pemerintah 30 juta untuk program bersama dosen dengan mitranya di sekolah. Ini sedang saya jalin, saya ingin nanti ada betul-betul dengan cara mudah mereka belajar waris, enggak usah sulit-sulit. Itu saya ajarkan di sana. Begitu, Ibu. Saya terus berupaya mencari cara, Bapak Ibu, ahli-ahli waris itu semakin banyak di masyarakat.
Ya, Bapak Ibu, dan betul-betul ahli loh, Bapak Ibu. Bukan sekedar bagi, dia betul-betul bisa menyelesaikan perkara waris. Kalau di pengadilan caranya begini, ini begitu, Bapak Ibu, penyelesaiannya seperti ini, selesai. Bukan mentok bagi, selesai berhenti, di belakang berantem, Bapak Ibu. Enggak gitu. Ya, di sini. Yang kelima, jika memang belum selesai juga, jalan terakhirnya penyelesaian melalui pengadilan. Karena lembaga yang berwenang di negara kita dan sudah diundang-undangkan melalui undang-undang peradilan agama, pengadilan agama itu yang berhak menangani perkara waris. Karena itu Bapak Ibu, kalau saya sudah bentrok nggak selesai, mereka pakai pengacara, enggak apa-apa, tenang. Saya nggak punya duit Ustadz, enggak apa-apa, tenang. Biar dia ngajukan di pengadilan. Karena saya juga kadang sering diminta saksi ahli, Bapak Ibu, kadang saya sampai nangis. Saksi ahli itu kadang saya cuma dikasih cabai, terong, kacang panjang. Bayangin di zaman seperti ini. Dan kalau Bapak Ibu nanti punya ilmu kemudian diukur dengan uang, nggak selesai itu persoalan. Karena kadang Bapak Ibu banyak orang kaya juga kalau udah membagi waris nggak mau berkorban keluarnya uangnya itu. Saya beritahu aja Bapak Ibu. Oleh karena itu ini butuh perjuangan. Kalau saya terus terang, saya ingin nyelamatin orang tuanya Bapak Ibu agar bisa ditempatkan di surga oleh Allah. Gitu Pak. Itu yang menjadi misi kita. Ini mudah-mudahan dari penjelasan singkat ini Bapak Ibu, nanti materinya insya Allah saya kirim kepada Bapak Ibu sekalian untuk bahan bacaan Bapak Ibu. Karena banyak persoalan-persoalan waris itu Bapak Ibu yang kadang itu terjadi itu karena kita ini benar-benar terlewatkan. Ada lagi misalnya membagi waris sebelum meninggal dunia. Ini bagaimana? Ada, banyak nggak Bapak Ibu? Orang bagi waris? Banyak Pak. Saya sedang mikir Bapak Ibu, tanah yang dimiliki oleh kita itu tidak beralih fungsi dari pertanian menjadi sektor yang nggak produktif. Itu kalau Bapak Ibu mempelajari maqasidus syariah sebagai bagian materi dari usul fikih, Bapak Ibu itu ada namanya hifzul bi'ah, kita menjaga lingkungan. Sekarang dulu di Lamongan menjadi pusat pertanian nggak Pak? Lumbung padi, tapi sekarang sudah mulai dipakai untuk industri, alih fungsi lahan. Itu kalau kita bicara secara nasional Bapak Ibu, pangan kita semakin berkurang. Sampai begitu Pak. Saya di Gresik yang namanya tambak dulu Pak, itu kan pusatnya di Manyar itu. Sekarang Manyar menjadi pusat industri. Itu kan kalau dia, udah Ustadz kita jual aja. Karena Bapak sudah meninggal. Jual ganti Pak, sudah. Ya itu, karena itulah Bapak Ibu, waris ini saya ingin sampaikan, Allah memberikan waris ini bukan persoalan bagi-bagi Pak. Ketahanan terhadap aset ini agar betul-betul bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh ahli waris. Makanya Bapak Ibu, saya pernah memberikan satu pembiayaan dari bank saya di Bojonegoro ketika dia bilang, bantu Ustadz, kita ingin nyelamatin agar aset ini nggak beralih kepada orang yang non muslim. Hebat saya bilang dakwahnya ini. Karena sekarang Bapak Ibu tanah-tanah di depan jalan itu sudah dikuasai oleh mereka-mereka yang matanya sedikit sipit dari kita. Terus terang Bapak Ibu, karena mereka punya aset. Alhamdulillah waktu itu berhasil kita bantu 2,3 miliar tuh Ibu. Karena kepentingannya untuk umat. Itu Pak, kita sampai begitu Pak untuk memperjuangkan. Karena untuk kepentingan umat ya masyarakat. Baik Bapak Ibu, mungkin 10 menit ke depan ilmu ini sudah saya gelontorkan. Bagaimana Bapak Ibu agar warisnya benar-benar bisa diperhatikan. Mudah-mudahan nanti kalau Bapak Ibu betul-betul punya persoalan waris, saya hanya pesan kalau kita nggak tahu ilmunya,
mohon komunikasi dengan ustadz-ustadz kita. Ustadz, barangkali kalau ada seperti ini apakah boleh atau tidak? Termasuk kalau Bapak Ibu mau bagi-bagi harta sebelum meninggal, tolong konsul dulu kepada ustadz. Ustadz, mohon diarahkan apakah sudah betul cara bagian saya ini, karena saya ingin menyisihkan harta ini ketika saya masih hidup untuk masyarakat. Itu begitu Ibu, konsul. Jadi Bapak Ibu mohon jangan bergerak sendiri, karena kesimpulan saya ilmu kita terhadap harta ini nggak dikuasai Pak. Bahkan ada satu kitab yang judulnya At-Tafsir Al-Iqtisadi Lil Quran Al-Karim. Jadi Rafiq Ustadz ini dia menulis salah satu kitab karena dia membaca pada kitab-kitab tafsir yang ada, Bapak Ibu, nggak ada pembahasan secara ekonomi secara baik. Dia buatlah kitab ini gitu. Ternyata dia menyimpulkan memang kita umat Islam ini sangat tidak memahami persoalan ekonomi Pak, sehingga mundur. Ya, ini Pak Ibu. Oleh karena itu kita sama-sama mulai belajar betul-betul. Monggo Bapak Ibu, mungkin satu Bapak siapa yang memang pernah atau punya ada yang perlu diselesaikan, saya persilakan Bapak Ibu. Ya, biasanya saya kalau dalam kajian waris itu Pak Ibu, saya minta tolong Bapak Ibu sampaikan kalau ada masalah waris, karena biar bisa terselesaikan di situ. Masalah eksekusi nanti saya serahkan kepada Bapak Ibu. Monggo Pak. Monggo Bapak Ibu, ada 1-2 dari Bapak. Monggo. Menantu janda yang tidak punya anak bisa dapat waris. Menantu, iya, janda, nggak punya anak. Sekarang pertanyaannya begini Pak, yang menjadi si mayitnya siapa di sini? Mertuanya. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau mertua cara mendeteksinya dengan menantu janda itu ada hubungan darah nggak? Ya, nggak dapat. Ya, Ibu. Gampang sudah. Jadi kalau Bapak Ibu nanti siapakah yang berhak menerima waris? Ingat Pak, satu, cek ada nggak hubungan darah. Ya, Pak Ibu. Yang kedua, ada nggak hubungan perkawinan? Kalau hubungan perkawinan berarti suami atau istri. Kalau hubungan darah siapa Pak? Kalau ke bawah itu ada anak, kalau ke atas ada orang tua, ibu bapak, kalau ke samping sejajar dengan si mayit, saudara kandung. Udah itu aja. Gampang Pak Ibu. Ya. Boleh nggak Ustadz, dia bukan ahli waris, kemudian saya bagi? Musyawarah dulu kepada ahli waris. Contoh Bapak Ibu, saya memang sedang mendampingi betul sekarang pembagian waris, karena ada salah satu dosen rekan saya yang meninggal dunia. Dia pernah bilang tolong nanti dampingi Mas Dian, ternyata meninggal, dosen senior saya di kampus Pak. Anak-anaknya saya kumpulkan dan betul-betul saya buatin grup WA Pak, sampai di pengadilan selesai. Insya Allah Senin besok dia sidang karena untuk penetapan ahli waris. Ustadz, ini ada paman mau umroh minta jatah ongkos karena pernah janji sama ini paman dulu gitu. Ya sudah, berapa nilainya? 3 juta. Ya, sampaikan di grup, saya sebagai saksi, semua ahli waris menyetujui gitu Pak. Ya Bapak Ibu, jadi kalau kita mau bagi kepada selain ahli waris,
Maka Bapak Ibu harus disepakati dulu oleh seluruh ahli waris. Apa masalahnya Ustadz kalau nggak disepakati ahli waris? Khawatir nanti hartanya kalau sebelum dibagi Pak seolah-olah dimakan oleh kita. Makanya Bapak Ibu saya sampaikan kalau ada harta waris segera dibagi. Dibagi maksudnya disampaikan, ini loh harta bapak, ini loh ada mobil, ada rumah, ada tanah gitu loh Pak, ada emas. Saya pernah Pak kalau bagi waris itu di sekotak amal itu emas, dia nggak ada yang berani buka Pak. Ambil, saya bilang, ayo buka di depan saya sebagai saksi. Mau Pak dia, karena kalau dia nggak ada saya sebagai saksi, masing-masing ahli waris nggak ada yang berani buka, Anda takut disalahkan, Bapak Ibu. Itu inisiatif saya saja itu. Tolong, ada nggak harta yang lain yang dimiliki si mayit? Ada Ustadz, ini emas. Di mana emasnya? Itu di peti Ustadz. Kami takut ngitung. Keluarin, hitung. Gitu Pak. Saya sampai begitu loh, Ibu. Karena untuk menegaskan bahwa harta itu tuh berapa yang dimiliki si mayit, yang itu nanti kita bagi. Ya gitu Pak ya. Ya mudah-mudahan bisa dimengerti ilmunya. Saya beritahu Pak, ilmu waris itu gampang karena ilmu ini dari Allah. Yang menjadi sulit karena ahli waris berebut harta, itu yang menjadi sulit, bukan warisnya Bapak Ibu. Karena ada juga Bapak Ibu, ada hubungan saudara kandung nggak baik, ya Pak. Udah ketemu masing-masing pihak dengan saya Pak. Karena saking mangkelnya seorang kakak disalahkan terus sama adik sampai dia bilang, saya pokoknya Ustadz nggak mau tahu, pokoknya harta waris itu nggak perlu dibagi, dijual. Maksudnya begitu Pak. Adik itu mau tinggal di mana urusan dia, sampai begitu Pak. Makanya Bapak Ibu saya pesen, kalau sama saudara kandung baik-baik, karena Allah hadiahkan kita waris, gitu loh Pak. Kalau sama suami istri tolong baik-baik. Karena kita sebagai suami istri ketika ada yang meninggal, dia tetap dia menjaga perkawinannya. Allah kasih hadiah itu, dia waris. Gitu loh Pak. Anak juga begitu, tolong baik-baik sama orang tua. Karena jangan sampai nanti yang harusnya kita dapat hak, karena ada sebab yang nanti akhirnya membatalkan kita dapat waris, kita nggak dapat waris. Seperti apa itu Pak? Keluar dari agama, ya kan Pak? Dia membunuh, kan bahaya Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya seringkali menyampaikan waris ini hadiah dari Allah untuk kita semua. Dan mohon dijaga betul. Ya Bapak Ibu ya. Satu lagi mungkin dari Bapak Ibu, saya persilakan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.